Oke guys, setelah dibantai di game pertama, EVOS Legends harus memikirkan cara baru sepertinya di sini ya. Dia sepertinya nggak boleh lagi memberikan Kaja ataupun misalkan Lunox di sini untuk seorang Warlord. Karena Warlord itu emang benar-benar salah satu pemain Lunox yang pintar banget, yang mekaniknya tinggi banget menurut gua. Dan kita harus melihat strategi apa yang akan dibawakan sama seorang Zeiss di sini ya untuk membawa EVOS ke arah kemenangan guys. Sementara BTR sendiri, gue penasaran juga apakah dia akan menggunakan cara yang sama lagi atau dia menggunakan meta baru lagi. Karena di sini kita lihat kalau BTR main pakai meta 2 buff yang dipermainkan kemarin itu selalu dia berpasangan sama Anissa guys ya. Sedangkan Anissa kayak lebih ke hero-hero yang kayak lemah lesu gitu guys ya. Sedangkan kalau Warlord ini menurut gua adalah pemain yang dia butuh boostingan supaya dia yang menjadi pendorong gitu guys ya. Kita bakal lihat di sini apakah akan ada band support lagi. Selena mungkin akan menjadi pilihan daripada pemain-pemain Bigetron di sini. EVOS akan mendapatkan first pick kali ini ya. Mungkin di sini Haritnya bakal kebuka. Dan ini kayaknya seorang Warlord nih guys ya. Oh ini siapa nih? Kayak Warlord nih guys. Kan bocil ya guys ya. Dan kita akan langsung lihat siapa yang akan di-ban. Sepertinya masih nge-ban hal yang sama, yaitu adalah Selena di sini. Laraji di sini kita lihat hari ini harus mati berulang kali. Ya sebetulnya EVOS di situ tadi nggak dapat kill sama sekali guys ya, kalau kalian bisa bilang guys. Soalnya di sini EVOS sama tadi itu dapat 1 kill cuma gara-gara seorang KY salah flicker aja guys. Jadi kalau misalkan tadi KY nggak salah flicker, kemungkinan mereka nggak akan mendapatkan kill sama sekali tadi. Dan kita akan langsung lihat di sini Kaja masih terbuka, Lunox masih terbuka, Harit masih terbuka, dan EVOS lebih memilih untuk nge-pick Camilla terlebih dahulu. Dan kita lihat di sini mereka ngemanin Cho dan juga Kaja terlebih dahulu. Mereka nggak mau ada hero lock ke arah karena di sini gini ya, EVOS itu nge-ban Digi. Jadi pick Cho itu adalah menurut gua kayak salah satu untung juga guys ya, karena nggak ada yang bisa stopin juga nanti. Mungkin di sini EVOS bakal coba ngambil Akai di sini untuk nge-counter. Karena pada saat mereka pegang Akai mungkin bakal bisa ngebantu banget. Dari sini Lunox akan dipilih One terlebih dahulu dengan melepas Harit. Dan Uranus akan dimainkan. Apakah ini adalah meta baru daripada EVOS Esport? Ini baru kali ini kita lihat ya. Kayak EVOS first pick-nya tuh Camilla, terus ngambilin Uranus. Terus one-nya ada Harit lebih memilih Lunox. Jadi kayak mereka bakal memilih Lunox over Harit ya. Dan kali ini BTR harus ngamanin Haritnya terlebih dahulu. Kenapa ngamanin Harit dulu? Karena emang kalau misalkan mereka nggak ambil sekarang, kemungkinan EVOS bakal nge-ban Harit abis ini guys ya. Dan kita bakal lihat pick yang ke berikutnya. Tamus di sini masih menjadi salah satu pilihan untuk offlaner. Gua nggak tahu di sini Uranusnya akan berperan sebagai apa. Apakah akan main offlane? Apakah main Uranus sebagai support atau tank ya, kita belum tahu di sini ya. Sementara kita lihat sepertinya bakal ada pemainan Bravo lagi di sini dengan Chow-nya. Jadi dari seorang Dreams atau seorang KYY sendiri masih bisa memilih hero yang untuk nge-counter di sini. Dan di sini kita lihat Harit masih 58%, cukup tinggi di sini win rate-nya menurut gua untuk sampai sekarang ini di pick-nya 19 kali. Dan kita lihat Valir masih sama ban daripada anak-anak Bigetron. Dan EVOS di sini akan mengamankan Tamus. Dan kita akan lihat MM jenis apa yang akan dipertunjukkan sama seorang Brands. Apakah bakal 1-1 lagi? Dan 1-1 di sini ya, dengan tadi di match pertama benar-benar bersinar gitu ya, 1-1 daripada seorang Brands. Akhirnya akan digunakan lagi mencoba untuk kedua kalinya, karena emang pada saat meta kalian menang, kenapa kalian harus pindah-pindah meta gitu kan. Dan di sini kita lihat akan ada Angela di Shadow Pick dan juga ada Estes. Ini maksudnya Angela, Estes, Lunox, Uranus. Seriusan. Ini kalau misalkan sampai di pick berarti akan menjadi thumbnail guys ya. Karena di sini EVOS menggunakan meta-meta yang aneh di sini. Kadang-kadang emang untuk kalau kalian pakai hero-hero normal kalah, kalian harus pakai hero-hero yang tidak normal guys, supaya kalian bisa keluar dari kayak dari circle kekalahan gitu guys. Kadang-kadang harus ada pembaharuan gitu. Dan kita lihat di sini sepertinya akan menggunakan Cloud daripada seorang Rek, dan bakal ada Rafaela di sini yang EVOS sering gunakan emang dari season sebelumnya. Itu sepertinya salah satu senjatanya. Dulu zaman Zeiss sampai zaman Gemik ya, gue lupa tuh guys ya, yang suka pakai Rafaela itu guys. Ya kita bakal lihat di sini Rafaela seefektif apa di sini Rafaela dengan juga Uranus ya, karena emang dapat tambahan damage yang cukup besar. Tapi permasalahannya di sini adalah
Kalau saja di sini daripada seorang Harit ini bakal farming enak banget. Di sini juga nggak ada yang bakal bisa ngestopin Harit. Siapa yang bisa stopin Harit guys ya? Mungkin kalau Cloud udah jadi bisa ya. Tapi tetap aja gimana pun menurut gua Harit kalau barangnya jadinya sama itu Harit bakal lebih sakit daripada Cloud ya. Dan kita akan langsung lihat pick terakhir sepertinya bakal bermain Kufra di sini ya. CC-nya banyak banget di sini kalau kita lihat daripada Kufra ada Chow, ada Kaja juga. Jadi stoppernya banyak untuk target individu bakal berasa banget. Cuma di sini nggak bakal ada Lolita yang keras kayak tadi untuk perang sama Wanwan. Tadi menurut gua Wanwan itu selalu selamat karena dia dapat tambahan shield juga dari Lolita. Lolitanya bisa nge-cover juga daripada seorang Harit. Jadi benar-benar komplit. Dan kali ini Warlord akan menggunakan Retribution-nya. EVOS akan menggunakan Flame Shot 2 orang di sini daripada Luminaire dan juga Rexy. Sementara Laraji akan bermainin seorang Uranus ya dengan Purify. Rek juga akan memainkan Purify. One juga di sini akan memainkan Flame Shot. Lagi-lagi 3 Flame Shot setelah kemarin kalah sama siapa ya? Sama Genflix ya dengan sama Aura dengan 3 Flame Shot. Di sini EVOS akan mencoba untuk bilang, "Oh, oke, kita kalah sama Flame Shot, kita gunakan Flame Shot." Dan terlihat hari ini EVOS akan menggunakan meta Flame Shot ya. Kita akan langsung lihat saja ke dalam in-game-nya. Oke guys, kita langsung lihat. EVOS seperti biasa akan bergerak ramai-ramai di sini ke arah tengah. Sepertinya mereka ingin mendapatkan first blood-nya dengan 3 flame shot sekaligus. Di sini tentunya Warlord nggak bakal bisa ngelari sembarangan. Luminaire nunggu, Rexy nunggu, Rek juga nunggu, semua nunggu. KYY di sini nggak berani bergerak juga ya, karena emang takut bakal dirusuh rame-rame. 4 orang di sini kita lihat daripada EVOS. Tapi sepertinya mereka mengundurkan niatnya. Dreams di sini akan datang untuk membantu sepertinya daripada seorang Harit guys ya. Dan kita lihat di sini Harit kelebihannya adalah dia mempunyai Retribution. Jadi bakal sedikit sulit di sini untuk ngeharas karena mereka nggak punya yang namanya Retribution. Tadi kalau sampai mereka keluar itu guys ya, kalau istilahnya mereka tuh keluar dari bush itu si KYY, kemungkinan akan dihajar di flame shot 3 orang langsung dan langsung diharas ke depan habis-habisan guys. Tapi kalau dari sini kita lihat 3 flame shot Purify di sini bakal mencoba untuk bermain lebih pasif, sementara kita lihat kalau dari BTR sendiri bakal menggunakan flicker yang banyak kayak gini, kemungkinan bakal bermain untuk lebih ke arah ganking, inisiasi bakal lebih mudah dijalankan sama anak-anak BTR di sini untuk sekarang. Dreams di sini bakal mencoba untuk mencicil-cicil, walaupun di sini kita lihat daripada anak-anak BTR sendiri tidak memiliki adanya flame shot ya. Tapi kita lihat flame shot akan digunakan ke one-one di situ. Dreams majuin seorang Luminaire mencoba mencicil-cicil. Warlord di sini masih menunggu level 4. Dreams harus menggunakan flickernya untuk kabur. Flame shot daripada seorang Rexy akan berhasil membunuh. Di sini Luminaire juga akan dibunuh sama seorang Warlord, pindah ke samping. One diharas terus. Warlord di sini agak sedikit bahaya guys ya, karena dia nahanin cukup banyak damage dari turret di situ. Warlord sepertinya harus melakukan teleportasi di sini. Ya, benar-benar menuju ke arah belakang banget. Mungkin takut di flame shot guys ya. Karena emang sekarang EVOS menggunakan 3 flame shot. Jadi kalau darah kalian sedikit itu jangan sekali-sekali untuk berani-berani untuk sembarangan keluar-keluar gitu guys ya. Karena bahaya banget di sini dengan 3 flame shot. Dan Uranus di situ akan nemenin Cloud ya pada saat Cloud-nya ke bawah. Jadi farming istilahnya farming 2 arah di sini dari seorang Rek dengan Cloud-nya. Warlord sini level 4, kita lihat di sini yang diberikan farming banyak adalah seorang Rek dengan Cloud-nya. Dia bisa bersihin laning tengah, dia bisa nge-jungle, dia bersihin Uranus juga. Dan di sini apa yang dilakukan One, Rexy dan juga Luminaire di sini adalah cara mereka untuk membiarkan Cloud-nya untuk free hit. Maksudnya free farming. Beras masih memegang rekor GPM tertinggi. Oke, fun fact itu guys ya. KYY di sini level 4, kita lihat akan di flame shot. Mencoba untuk mendapatkan siapa? Di sini KYY bakal menggunakan flickernya untuk kabur, tidak bisa menarik siapapun, dan di situ flame shot benar-benar mengganggu banget ya. Dan game kedua ini EVOS akan memimpin. Kita lihat Warlord akan ngebuka ultinya langsung untuk hanya untuk bertahan sepertinya. Laraji, Rek udah ngumpul semuanya. Sementara kita lihat Kufra masih nemenin seorang Brans di sini, dan sepertinya Warlord bakal kasihan banget kalau main kayak gini karena dia dirusuh terus ya, Kajanya lagi mati dan ya susah guys ya, mereka mau ngebukain map juga susah pada saat one-one-nya juga nggak memberikan pressure. Dan kali ini sepertinya dengan Lunox-nya seorang One lebih bisa bermain agresif dibandingkan dengan bermain Harit di game yang sebelumnya guys ya. Rek di sini akan mendapatkan turtle-nya, perbedaan gold sudah menunjukkan 1500. Rexy di sini mencoba kita lihat digangguin one-one, dan juga Harit di situ akan mencoba untuk ngepres di bagian atas, sementara EVOS juga akan bergerak semua ke daerah atas ya. Jadi mereka ini sepertinya pengen pengen majuin gitu guys ya, bukan nge-push di daerah sisanya, tapi malah kita lihat dimajuin. Kita lihat KYY mencoba menarik seorang One di situ menggunakan Brilliance Order-nya.
akan langsung menggunakan baknya untuk mundur, dan di sini anak-anak BTR akan memilih untuk mundur sejenak, dan EVOS bakal melakukan split posisi itu kita lihat daripada Laraji benar-benar untuk ngemotong di arah yang jauh banget. Rek akan menggunakan ultinya hanya untuk clear wave. Jadi di sini Rek benar-benar kayak makan dua lane bisa dibilang. Karena di sini Laraji udah motong jauh banget, jadi mereka punya kebebasan untuk kayak ngambilin Kloma, ngambilin apa. Di sini Bravo harus hati-hati sama seorang Rek ya. Karena di sini Rek emang udah lumayan gendut dan jadi di sini. Kita lihat apakah seorang Laraji bisa dibunuh di sini. Warlord tanpa adanya buff nggak bakal bisa seagresif biasanya. Tapi kita lihat one-one-nya di sini sudah mulai farming dengan lumayan bebas walaupun kalah level di sini. Reknya level 9, Bransnya baru level 7. Dua level di sini daripada Rek. Ini Rek gimana caranya? Level 4 menitnya keempat level 9 guys ya. Menit 4 level 9. Ini kayak nggak ngerti lagi farmingnya gimana guys ya. Rafaela harus dibunuh di sini. Kita lihat EVOS masih menunggu untuk ngeburn seseorang di sini, tapi masalahnya dia mungkin mereka tuh harus kayak nggak bisa narik ya, mereka tuh harus kayak memberikan flame shot itu atau memaksimalkan flame shotnya sendiri ya, supaya mereka tuh bisa mengejar seseorang di situ ya. One Dreams di situ mencoba untuk ngebukain map, nggak mau sampai daripada seorang Warlord di situ diambil lagi. Kita lihat lambat banget di situ damage-nya setelah flame shot masuk, itu kayak jalannya tuh jadi kayak gini guys. Pelan-pelan gitu, slow mo istilahnya. Dan kita lihat di sini Bran sudah mulai sepertinya mendapatkan ini guys ya, Pokemon air di situ. EVOS sudah memulai ke arah turtle. Tapi kita lihat Dreams agak sedikit telat di sini, nggak ada yang ngebukain map. Kita lihat apakah di sini Bravo berhasil mengamankan seorang Laraji. Laraji masih bisa selamat. Kufra harus diamankan untuk pertama kalinya. Dan kita lihat di sini daripada Rek benar-benar udah sakit banget guys ya. Dan seorang Warlock nggak bisa ngedamage di situ daripada seorang Rexy guys ya. Sampai tinggal tersisa sedikit aja, nggak bisa diamankan dan harus mati satu persatu di sini pemain BTR. Dan 4 kill langsung diamankan oleh anak-anak EVOS di sini. Rek mendapat 1 kill, One mendapat 2 kill, Rexy juga mendapatkan 2 kill. Jadi di sini benar-benar fight-nya dimenangkan oleh EVOS. Luminar akan langsung mengamankan Athena Shield-nya di sini hanya untuk memberikan sustainability guys ya, supaya dia bisa bukain map. Haritnya nggak bisa burst mereka juga. Kita lihat di sini One masih benar-benar percaya diri dengan darahnya yang tebal, masih ada support dari Rafaela juga. Mereka bakal mendapat tambahan movement speed ya. Jadi kayak mereka flame shot kan kena slow tuh. Terus Luminar bisa cepetin sehingga bisa langsung ngejar ke arah depan gitu guys. Jadi kayak flame shot sama Rafaela menurut gue di sini adalah combo yang mungkin bisa dibilang cocok guys ya. Dan One di sini bakal rotasi ke arah bawah, mencoba untuk mengamankan seorang Bravo. Bravo di sini sepertinya sudah tidak mempunyai flicker. Makanya tadi kalau kalian lihat dia pergerakannya pengen nendang untuk balik ke base ya. Jadi dia nendang ke dalam, dia tuh bisa langsung nge-sliding lagi guys. Warlord akan ngebuka ultinya, kita lihat damage akan mencoba masuk ke arah Rexy, tapi apakah di sini cukup pertanyaannya? Warlord harus mundur, dibeli flame shot dan nggak bisa kabur. Di sini emang pas gimana ya? Pas ada Rafaela sama flame shot ini lumayan menyulitkan sih ya. Jadi mungkin ini meta baru dari EVOS dengan flame shot. Mungkin flame shot itu bagus ya. Cuma andai lebih bagus kalau movement speed kita bisa ditambahkan, dan itu yang dilakukan sama seorang Rafaela seperti di sini. Rek level 12 di menit ke-7 ya. Tadi level 4 menit 9 level 9 menit 4 luar biasa ya cepatnya itu guys ya. Dan kita lihat di sini BTR akan sedikit mengalami kesulitan untuk sementara waktu ini guys ya. Apakah di sini yang makanya Harit itu udah nggak meta atau gimana guys ya? Soalnya biasa Harit itu kan gila banget. Tapi belakangan ini kita lihat Harit agak sedikit memble karena emang damage burst-nya tuh agak sedikit susah ya. Mereka harus nunggu Calamity juga di awal. Jadi kalau ngerusuh di awal-awal tanpa adanya flame shot segala macam itu damage-nya bakal kurang, nggak seperti Lunox yang tadi ya. Kalau Lunox itu kayak cepet banget, sut gitu guys. Dan kita lihat Chow sama-sama memotong. Kita lihat Kaja di situ berhasil mengamankan seorang Rek ya ke dalam turret dan harus bisa diamankan. Ini akan memaksa EVOS untuk mundur terlebih dahulu. Sementara kita lihat One akan mencoba mendapatkan kill terhadap seorang Warlord. Double kill di situ. Kita lihat damage daripada One di situ cukup untuk membunuh 2 player sekaligus ya. Walaupun kita lihat fight-nya udah dimenangkan awal-awal sama anak-anak daripada BTR, tapi kita lihat dengan simple saja di situ. Kita lihat dibalikin lagi keadaannya. Rexy di sini bakal mencoba diamankan sama seorang Bravo
Bravo, tapi kita lihat Bravo malah mencoba mengarah ke arah seorang Wan guys ya. Dan kita lihat Rexy benar-benar baik sekali dengan memanfaatkan bush di situ ya, ngumpet di bush sehingga kayak cowoknya jadi nyasar. Dan kita lihat di sini EVOS akan mendapatkan turret tengah juga guys ya. Jadi di sini udah 4 turret sementara. Dan di sini terbukti kayak damage daripada Harit kalah sama seorang Lunox guys ya di sini. Walaupun levelnya bisa dibilang nggak beda jauh. Warnanya level 11 tuh lihat ya. Warlord-nya tadi level berapa? Warlord-nya juga level 11 kalau nggak salah tadi. Jadi kita lihat di sini Branch damage-nya juga masih belum cukup karena emang belum mendapatkan kill-kill yang banyak dari tadi. Itu Wan kalau nggak punya Brilliance Order mungkin udah bakal mati. Kita lihat di sini Bravo mencoba mendapatkan Rexy tapi dia slide ngejarnya ke arah Wan. Sayang sekali di situ sebetulnya pergerakan daripada Bravo. Dan kita lihat Wan di sini masih dengan bebas. Perbedaan gold menunjukkan di sekitar 8.000 ya untuk sekarang. Jadi tadi game pertama Bigetron benar-benar nge-leading banget, tapi kali ini EVOS membalikkan keadaan ya. Dan tidak akan memberikan semudah itu. Kita lihat tuh ya, damage daripada Lunox begitu kayak ada yang masuk boost, Lunoxnya masuk itu benar-benar udah nggak ada obat. Karena di sini mereka juga punya Rafaela buat ngeboosting juga, buat kabur gampang, buat masuk ke war juga gampang. Dengan adanya Rexy memberi tambahan stun. Rek di sini akan mencoba langsung menuju ya ataupun ke arah Lord. Dan pertanyaannya apakah di sini Laraji bisa diamanin rame-rame guys ya. Kalau di sini Laraji diamanin, tentunya di sini EVOS bakal langsung setup ke depan ini guys ya. Laraji di sini berusaha untuk kabur, KYY sepertinya nggak mendapatkan di sini. Kita lihat masih mancing-mancing di situ Laraji. Sepertinya emang pengen untuk dibunuh guys ya. Karena kalau misalkan Larajinya nggak dibunuh di sini, EVOS-nya dapat Lord bakal rugi banget. Dan di sini walaupun Laraji mati nggak masalah guys, karena itu emang tugas daripada seorang Laraji untuk mancing-mancing. Dan kita lihat di situ diseret seseorang Luminer masih bisa kabur guys, masih bisa escape walaupun satu hit lagi di situ. 4 orang langsung bersamaan ke arah atas. Damage daripada Cloud di sini tidak bisa tertahankan di tengah, sementara Lordnya bakal keluar. Kita nggak tahu apakah di sini BTR bakal masih sanggup bertahan. Dreams 053 di sini mati terus-terusan. Setiap kali Kufra maju dia mati, setiap kali maju dia mati. Dan kita lihat di sini Branch dengan one-one-nya sedikit mengalami kesulitan ya. Tiap kali maju darahnya tiba-tiba tinggal sedikit. Tiap kali maju darahnya tinggal sedikit. Jadi mereka harus terpaksa mundur sejenak di sini. Sepertinya mereka bakal bisa membersihkan Lordnya. Tapi apakah EVOS bakal mundur di sini? Sepertinya mereka bakal terus ngepress ya. 5 lawan 4 di sini. EVOS harus sepertinya bergerak ke arah samping menunggu seorang Laraji sepertinya di sini. Laraji akan ditugaskan untuk ke arah lain, sepertinya untuk di bagian atas ya, supaya semua creepnya masuk terlebih dahulu. Kita lihat tipus bagian bawah, atas juga bakal dipus sama seorang Laraji. Kita lihat Wan di situ mencoba dicicil sama seorang Branch guys ya. Luminer di sini masih mencoba untuk berada di paling depan guys ya. Mungkin mencoba untuk memancing Dreams di sini untuk masuk ke arah dia. Dan kita lihat sepertinya EVOS harus puas dengan menyisakan 1 turret sementara untuk tim BTR guys ya. Dan kita lihat Endless Battle diamankan oleh Bravo. Di sini Bravo sedikit agak sulit sih ya, karena emang di sini EVOS jalannya selalu rame-rame ya. Mereka punya Rafaela, mereka team fight selalu bersama-sama. Dan gua nggak tahu apakah di sini Chow dengan BOD dan Endless Battle bakal mampu ngamanin Uranus yang dia mau cari 3 item di sini. Ya di sini tentunya Uranus bakal keras banget. Dan Rexy di sini masih ngebukain, mencoba untuk nge-stun mungkin seorang Bravo di sini. Dan di sini tanpa adanya buff pasti kesulitan banget Harit. One juga di sini walaupun udah jadi 2 item. Tapi di sini menurut gue ya, kalau misalkan BTR dapetin 1 fight yang rapi aja ya, mungkin mereka bisa ngamanin Lunox terlebih dahulu, misalkan sampai si Wan keciduk gitu ya. Terus tiba-tiba One-nya juga bisa nyalain ultinya pada saat war, Reknya mati juga, itu mereka bakal bisa ngebalikin dengan enak sebenarnya. Tapi ya itu guys ya, tugasnya ada di Kaja guys, gimana cara dia nangkap. Dan di sini Kufranya juga bukaannya menurut gua nggak boleh salah sih. Mungkin buka ke arah Wan adalah lebih bijak guys ya dibandingin buka ke Rek. Karena di sini Rek istilahnya dia punya purify. Jadi kalau misalkan ketangkep pun dia masih bisa untuk kabur sama seorang Kufra. Kalau Kaja boleh nangkep daripada Cloud ya guys ya. Masih menunggu di sini sepertinya daripada kedua belah pihak. BTR nggak mau terlalu terburu-buru, sepertinya ngumpulin duit dulu sampai 80 detik ke depan. Pada saat dibutuhkan, pada saat mereka udah mulai inisiasi ke arah Lord, baru mereka untuk mencoba untuk keluar. Mestinya sih kayak gitu. Kita lihat di situ Rexy akan mencoba langsung maju. Rek juga mulai maju. Bravo di situ udah ancang-ancang ingin menculik seseorang, tapi sepertinya masih menunggu dan bersabar. Ya, harus mundur lagi di sini. Sementara BTR juga benar-benar kayak menggunakan formasi yang ketat banget ya di situ ya. Dia nggak mau terlalu offside, dia maunya warnya kalau bisa ada di dalam turret mereka.
Jadi di sini juga anak-anak BTR mungkin belum memaksa untuk keluar. Mungkin nanti pada saat Lord hidup mereka akan lebih memaksa dan lebih memaksakan team fight di sini. Permasalahannya HRT di sini bisa nggak nge-spam dan memberikan damage yang cukup pada saat team fight besar gitu guys ya. Di sini karena gue nggak ngelihat HRT cukup kaya. Kita lihat di situ langsung di slow, langsung menggunakan flickernya. Bravo kabur di situ. Dream sudah mulai ngecas. Harus mundur di sini daripada Bravo. Karena emang pada saat Camillanya ini sekali ngeluarin tembakan dia, stun. Terus tiba-tiba di flame shot, door itu kayak dikejar rame-rame. Terus kayak Rafaelnya bikin jadi cepat. Itu cukup menyeramkan guys ya kalau misalkan bisa dibilang. Laraji di sini bakal mencoba mendapatkan jungle di situ. Sepertinya abis ini dia bakal mencoba memancing anak-anak daripada BTR buat ke bawah ya, karena kita lihat selalu pada saat Lord itu Laraji akan nge-push di daerah yang berlainan arahnya, supaya tuh dia paling nggak tuh nyibukin cowoknya ya, atau misalkan nyibukin beberapa orang buat ngegeng dia. Ya, kita lihat di sini Rexy masih menunggu Luminar akan langsung TB-in di sini untuk seorang Rex. Kita lihat dimajuin di situ sama seorang Dreams. Tapi kita lihat masih belum bisa mendapatkan siapa-siapa. Rex akan langsung masuk ke belakang ke arah KYY. Warlord ngebuka ultinya, apakah bisa diamankan? Di situ Rex harus mati. One di situ masih bisa menggunakan Winter Truncheonnya untuk selamat daripada seorang Brans. Brans di sini di lain sisi mendapatkan beberapa kill. Hanya tersisa Luminaire saja di sini. Dan sepertinya team fight akan dimenangkan sama anak-anak BTR. Dan gua nggak tahu apakah di sini akan menjadi langkah yang tepat buat anak-anak BTR untuk melakukan inisiasi ke arah Lord guys ya. Dan di sini sepertinya Laraji bakal nge-press saja dan Kaja yang akan ditugaskan untuk ngejaga lane. Karena sepertinya mereka di sini membutuhkan ya seorang Bravo buat TBN untuk sementara waktu. Laraji bakal masuk di sini, kita lihat apakah bakal dihajar rame-rame. Flame shot daripada seorang Luminaire. Laraji di sini apakah akan ditendang? Ditendang. Kita lihat sudah tidak ada tarikkah dari KYY. KYY masih belum nyala guys ya biru-birunya. Dan sepertinya mereka ingin memaksa untuk mendapatkan Lord tanpa ada gangguan di sini. BTR lebih memutuskan untuk mundur dulu tanpa memperdulikan seorang Laraji. Dan tentunya ini akan menjadi poin yang bagus banget buat anak-anak BTR untuk paling tidak mengembalikan keadaan dan mendapatkan beberapa turret daripada EVOS. Karena tadi kita lihat Reknya langsung maju ke arah paling belakang ya, KYY-nya belum sempat mati, langsung diseret ke dalam, dan Harite juga langsung nyalain ultinya supaya nggak bisa ke take down sama seorang Cloud dengan secepat mungkin di situ ya. Jadi kita bakal lihat di sini nyawa BTR akan lebih bertambah lagi. Ya, masih akan memberikan waktu. Kita lihat Rex langsung masuk di situ ya, walaupun damage-nya besar banget, tapi dia langsung ditarik, di stun. One juga di sini harus mati karena di sini Bransnya juga ultinya pas lagi nyala tadi. Dan kita lihat di situ damage daripada One berasa banget sih ya pada saat kayak gitu. Kita lihat di sini masih mencoba untuk fight. Bravo menunggu di sini sasaran, langsung buka ulti daripada seorang Warlord. Rex masih menunggu timing di sini sepertinya. Dreams mendapatkan 3 orang, tapi kita lihat langsung ditendang di situ Rex sama seorang Bravo. Di sini poin untuk Bravo besar banget guys menurut gua ya daripada Bravo. Dan kita lihat One juga harus dibunuh. Dan ini tidak terlihat baik untuk anak-anak EVOS ya, karena di sini EVOS lagi dalam posisi defensif ya. Mereka kehilangan 2 core mereka sekaligus. Jadi mereka ada Lord ya, dan kehilangan 2 core-nya dia. Jadi di sini sepertinya BTR mungkin kemungkinan besar bakal bisa langsung end, karena Uranus Rafaela siapa yang bakal ngedefense gitu kan logikanya guys. Di sini Uranus juga bakal ditarik, langsung di burst abis-abisan sama semua pemain BTR. Dan kita lihat di sini sepertinya game kedua juga akan diamankan sama BTR. Epic comeback yang gila di sini. Warlord akan mempertahankannya sekali lagi, win rate 100%, dan EVOS harus kalah 0-2 hari ini. GG gila Begatron ya, akhirnya dia comeback setelah kemarin menerima kekalahan. Jadi emang bener ya, saran gue dari dulu tuh maininnya tuh Warlord bukan Anissa guys ya. Itu bakal menjadi poin yang lebih kuat banget buat anak-anak BTR. Jadi gitu aja analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, di-share ke teman-teman kalian. Dan kita bakal jumpa lagi di match berikutnya. Ada game-game seru lagi. Jadi bye-bye, see you next time.